adik-adik, Shalom, selamat Natal. Adik-adik semua kabar bagaimana? Kakak Nia dan Kakak Novi harap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat dan juga sukacita Natal ada dalam hati kita semua. Iya, kita akan memulai sekolah minggu kita di pagi hari ini, tapi sebelumnya kakak ajak kita semua untuk berdoa. Untuk itu doa akan dipimpin oleh Kakak Novi. Oke, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tapi adik-adik ingat ya, berdoa harus tutup mata. Sebab mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kalau gitu, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kami bisa dikumpulkan di tempat hari ini. Kami mau beribadah dan memuji serta membesarkan nama-Mu. Oleh sebab itu, Bapak tolong berkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya boleh jadi seturut kehendak-Mu. Amin. Iya adik-adik, Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Oleh karena itu kita semua harus merayakannya. Untuk itu kakak ajak kita semua untuk menyanyi dengan semangat lagu Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Oke, lagu kedua kita akan menyanyi dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Adik-adik semua, mari kita menyanyi lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Telah dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Kakak Novi masih semangat toh? Masih toh. Baru adik-adik di rumah bagaimana? Masih semangat juga toh? Untuk itu kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri
Dan kita memuji Tuhan dengan lagu gerakan yang berjudul Tangan Kanan, Tangan Kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, hayur ke depan, dihentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Lagu kedua kita akan menyanyi Aku Mau Ikut Tuhan. Nyanyi dengan semangat ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Adik-adik semua cinta Tuhan Yesus kah tidak? Kalau Kak Novi? Cinta Tuhan Yesus sekali. Kak Niar juga cinta Tuhan Yesus sekali. Untuk itu, yang cinta Tuhan Yesus, kita mari menyanyi lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Oke adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Oke, tiba saatnya untuk tong isi persembahan, tong selesai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kakak ingatkan sekali lagi persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, adik-adik bisa kasih ke kakak pengasuh terdekat ya. Untuk persembahan kita menyanyi Ya Anak Kecil. Anak kecil, ya anak lembut, engkau ikut bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut. Baik adik-adik, kita sudah selesai mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Kakak Niar akan pimpin kita dalam doa persembahan dan doa firman.
Adik-adik semua, ambil sikap yang baik dan mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan telah menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, tadi kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, kiranya Tuhan Yesus mau menerima setiap ungkapan syukur kami ini Tuhan. Kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur, memang tidak seberapa dengan apa yang Tuhan beri untuk kami, tapi kiranya persembahan ini mau Tuhan terima dan Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar akan sabda kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Cici. Tuhan Yesus memberkati supaya kami semua dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kakak Cici dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk Kakak Cici juga Tuhan Yesus memberkati agar Kakak Cici dapat memberitakan firman ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik, selamat pagi, selamat hari Natal untuk kita semua dan kakak harap di hari Natal ini adik-adik tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Iya adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka dari itu kakak ajak adik-adik semua di rumah untuk pegang Alkitabnya, lalu kita buka di dalam kitab kita Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Kakak ulang sekali lagi, kitab pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. Kakak Cici akan baca dari adik-adik boleh mengikuti dari rumah. Dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sebab malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Dengan seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya dengan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, pembacaan kita di pagi hari ini. Adik-adik, di pagi hari ini firman kita tentang gembala-gembala yang diberikan malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada itu, gembala-gembala mereka sedang menjaga ternak mereka. Mereka sedang menjaga domba, kambing, dan lain-lain. Dan pada saat mereka sedang menjaga domba dan kambing-kambing mereka, ada sesuatu yang muncul di hadapan mereka. Apa itu kakak? Iya, yang muncul di hadapan mereka yaitu seorang malaikat. Pada saat malaikat muncul di hadapan mereka, mereka sangat takut. Mereka takut pada saat malaikat datang. Tetapi
malaikat berkata kepada mereka di ayat yang ke-10 hingga 12. Mungkin adik-adik bisa lihat. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan bagimu jumpai seorang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam pelungan. Seiring dengan kedatangannya malaikat, adapun juga bala tentara surga, mereka datang dan mereka memuji Tuhan di hadapan mereka. Mereka memuji Tuhan. Nah, setelah gembala-gembala mendengar kabar baik dari malaikat, apa yang dilakukan oleh para gembala-gembala? Mereka pergi ke tidak? Mereka pergi ke tidak untuk lihat kelahiran Tuhan Yesus? Ya, akhirnya setelah malaikat surga dan bala tentara surga balik ke surga, gembala-gembala mereka pergi. Mereka terpikir-pikir panjang lagi, dong pergi, dan sampai di sana mereka menjumpai Ibu Maria dan Bapak Yusuf beserta bayi Tuhan Yesus. Nah, sampai di sana apa yang mereka lakukan? Mereka bicara bahwa apa yang mereka dengar itu benar. Apa yang disampaikan malaikat kepada mereka itu benar. Sampai orang-orang yang dengar itu mereka terheran-heran. Mereka heran apa yang dikatakan sama para gembala. Nah, setelah gembala sampai di sana dan mereka katakan apa yang mereka lihat dan mereka dengar, lalu mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka menyembah. Setelah mereka menyembah, mereka pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Iya, adik-adik, kenapa gembala-gembala mereka yang dikasih tahu lebih awal dari malaikat? Kenapa tidak orang lain? Kenapa tidak orang-orang besar yang dikasih tahu? Kenapa harus gembala-gembala? Adik-adik tahu, gembala-gembala ini mereka itu, kalau yang kita ketahui, gembala-gembala itu mereka orang yang sangat sederhana. Mereka hidup dengan apa adanya. Mereka bekerja untuk menjaga domba-domba, memelihara domba-domba dan kambing-kambing. Tetapi karena mereka memiliki iman yang kuat, mereka mempunyai hati yang rendah dan tidak tinggi hati, tidak sombong, akhirnya malaikat datang kasih tahu ke mereka. Dan di dalam Alkitab juga di ayat 10 dibilang, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita ini bukan hanya untuk orang tertentu saja yang dengar, tapi untuk seluruh orang yang ada di dunia ini, termasuk para gembala-gembala. Walaupun mereka orang sederhana, tapi mereka juga layak untuk diberitahukan Tuhan Yesus akan lahir. Nah, adik-adik, apakah kita bisa sama seperti para gembala? Mereka pada saat mendengar berita dari malaikat, mereka langsung pergi tanpa pikir apa-apa. Mereka apa? Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus lahir. Nah, apakah kita kalau di posisinya para gembala, apakah kita langsung percaya? Pastinya kita pikir-pikir. Tapi adik-adik, dengan para gembala ini kita bisa belajar bahwa kita menyembah Tuhan itu dalam bentuk apapun. Seperti kita pergi gereja, kita sembahyang, kita berdoa. Apakah itu saja sudah cukup? Tidak adik-adik, tetapi kita juga bisa lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin dalam kita punya sikap, tindakan, kelakuan, kita menolong orang, kita membantu orang, kita mengasihi sesama, tidak pilih-pilih teman, mau dia hitam, mau dia putih,
tinggi, mau dia pendek, mau dia miskin atau mau dia kaya, kita semua di mata Tuhan itu sama. Tidak ada yang beda, semua sama di mata Tuhan. Jadi adik-adik, sama seperti Bapak Gembala. Bapak Gembala, mereka itu orang-orang yang sederhana. Tapi malaikat pilih mereka, malaikat memberitahukan mereka itu tidak pilih-pilih. Siapa yang harus mereka kasih tahu. Karena di dalam Alkitab ini dibilang untuk seluruh bangsa, untuk semua, untuk kakak cici, untuk adik-adik, untuk kita punya mama, kita punya bapak, kita punya kakak-kakak, semua juga harus tahu tentang kelahiran Tuhan. Apalagi tong nih tiap Natal pasti kita tiap tahun kita merayakan hari Natal. Nah, berarti kita harus apa? Kita harus mempunyai hati yang sukacita dan sejahtera, harus berbuat baik. Apakah berbuat baik itu harus dari Natal saja? Tidak adik-adik, tetapi di hari-hari lain. Jangan hanya di hari-hari tertentu saja. Jangan karena tong tahu hari Natal jadi tong harus maaf-maafan, tong harus baku sayang. Tapi bukan hanya di hari Natal saja, tetapi di hari-hari lain. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah, di tempat ibadah. Kalau kita sedang melihat teman-teman yang sedang kesusahan, kita harus bantu, kita harus menolongnya, mengasihi. Contohnya kita juga harus dengar-dengar. Kayak sekarang, kondisi pandemi sekarang. Pemerintah menganjurkan untuk kita tetap di rumah saja. Dan tidak boleh keluar-keluar. Boleh kita keluar-keluar tapi harus jaga jarak, menggunakan masker, jangan memegang barang-barang yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak tahu itu bersih atau tidak. Jadi itu juga kalau kita dengar-dengaran, maka kita baik di mata Tuhan. Jangan kita melanggar peraturan, jangan kita marah-marah juga, jangan kita sombong-sombong, tetapi kita harus saling mengasihi sesama. Iya adik-adik, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Iya adik-adik, kita punya firman Tuhan di pagi hari ini sudah selesai. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu kakak ajak adik-adik semua kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 116, Yang Dipuji Kaum Gembala. Ayat 1. Yang dipuji kaum gembala dan disambut malak-malak, yakni Raja kemuliaan juga lahir bagimu. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, kiranya firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, dan kami juga boleh belajar dari Bapak para gembala yang percaya akan kelahiran Tuhan dan boleh menjalani teladan dengan baik. Dan kiranya juga kami boleh sama seperti Bapak Gembala yang selalu rendah hati, panjang sabar, dan tidak angkuh ya Tuhan. Tuhan, ini saja doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita punya ibadah hari ini sudah selesai. Hari ini ada tugas. Kakak ingatkan ya, tugas kita terambil dari Lukas 2 ayat 11. Adik-adik bisa videokan ayat hafalan yang sudah adik-adik hafal, lalu adik-adik kirim ke nomor di bawah ini. Oke adik-adik, pertemuan kita sampai di sini, tapi jangan bersedih karena minggu depan kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya kita bertemu di channel YouTube Multimedia GKI Kanaan Perumnas 4. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa.